Landes. Waalaikumsalam. Oke. Di mana, Mbak? Di Wedung ini. Iya, iya Mas. Di rumah. Oke. Bagaimana perkembangan? Sudah mulai ketemu apa yang mau digarap apa masih bimbang? Udah kemarin udah itu sih Mas. Apa survei ke yang punya hijabnya. Mm-mm. Terus udah pesen juga. Oh, malah pesen. Mm-mm. No. Sebenarnya itu ada yang udah ready, cuman kurang rapi. Terus aku pesen sendiri yang pinggirnya bisa bagus gitu, lebih rapi. Sebentar. Kurang rapi itu apanya ya? Jahitannya maksudnya. Iya, kan ada Oh. pilihannya gitu, kayak Wolsum sama apa gitu yang satu namanya. Jahit tepi ya, jahit tepi sama Wolsum. Kalau yang Wolsum Mm-mm. itu kurang rapi. Terus pesan Mm-mm. ke mbaknya yang rapi aja mbak, mal dikit nggak apa-apa. Oh, berapa Mbak satuannya? Kenanya, produksinya. Pesen yang apa? Yang kotak itu Kotak. harganya 17.000. 17.000 ya. 17.000 tuh udah terima jadi ya. Iya. Aku sekalian deh share screen. Cet, 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 cet. Aduh, sebentar. Jil eh jilbab ya. Segi 4 ya. Iya. Iya ya, maklumnya. Bahan apa itu, Mbak? Bahannya diamond katanya, diamond. Diamond. Nah, ini rencana mau dijual berapa? Udah Rencananya kebayang belum? 30.000. 30.000. Udah survei. Eh apa namanya? Pasarannya berapa yang akan yang produk yang serupa dengan Mbak Aisyah? Biasanya sekitar 20 ribuan, 25 gitu, 25 sampai 30-an. Mm-mm. Kemarin ada yang apa sih? Yang jual kayak gitu tapi beda bahan sih, Oh, Mas. beda bahan. Mm-mm. Tapi segi 4 harganya sekitar 28 sampai 30-an. Oke. Minimal minimal order berapa tuh? Yang ke mbaknya dulu apa yang Iya, yang jilbabnya mungkin. yang waktu itu karena pesen satu warna minimal 4. Oh, satu warna minimal 4. Kalau misalnya yang udah jadi, Uh-uh. kayaknya bebas kok, Mas. Yang udah jadi bebas. Kalau yang udah jadi apa namanya? Itu yang Wolsum berarti ya? Iya, tapi pasmina. Kalau yang segi empatnya kemarin Oh, nggak ada, nggak produksi yang segi empat. oh pasmina, pasmina, Wolsum. Berapaan, Mbak? Sekitar 13 sampai 15 ribuan kemarin kayaknya. Lima, Oh, 13 sampai ya, 15.000 ya. iya, 15 kayaknya. Oke, 15. Ya, 15 lah. Ya, selisihnya nggak banyak ya. Iya. Satu warna minimal 4. Lah, ada minimalnya lagi nggak? Maksudnya ngambil 4 doang udah bisa pesen gitu? Atau ada total nominal tertentu yang harus dikeluarin kalau mau pesen? Kemarin pas nanya cuma dibilangin gitu sih, Mas. Mbaknya mau Oh. pesan berapa gitu? Lah Mbak Aisyah pesen berapa akhirnya? 20 baru 20. 20, pesen 20. Oke. Nih, aku masih random ya. Nyatetnya. Sudah pesen 20. Oke. Berarti gimana? Kan survei ke ke tempat jilbab tuh. Mm. Terus apakah itu berarti memang mau jualan jilbab atau yang lilin itu masih dijajaki dan yang elektronik? Kalau yang elektronik masih jalan, Mas. Kalau Ya yang kalau elektronik jelas jalan. ya, kalau yang lilin enggak. Soalnya kemarin kan Heeh, sama diskusi sama ayah juga. Terus ayah bilang, heeh. apa terlalu ribet kalau bikinnya. Kalau harus bikin ya, kalau harus bikin Mm-mm. sendiri belajar ini terlalu terlalu rumit gitu ya menurut ayah ya. Oke oke. Nah ini jadinya kapan kira-kira Mbak? Apa sudah jadi? Udah jadi. Oh udah jadi. Iya.
Oh, oke. Udah mulai dipasarkan atau belum? Belum, soalnya baru di apa tempelin label. Udah Oke, ditempelin, tapi tuh kemarin yang nempelin itu Mas kayak kurang rapi gitu. Mau siap. tak benerin Berarti ini. ini coba kita breakdown HPP ya. Iya, Berarti jilbab apa udah kain sama jahit ya. iya kain plus jahit. Kan 17.000 ya. Iya 17. Oke, which 17.000. Terus label. Ya. Labelnya gimana tuh sistemnya? Kemarin saya belinya online, Mm-mm, pesennya. mm-mm. Minimal order 50 piece, satunya Rp475. Oh, Rp475 ya. Ya, 50 piece. itu Labelnya 4 kayak apa, Mbak? kayak 475 itu per satu piece. Ya, per satu piece kan. Ya, berarti ini kan HPP per satu piece kan. Iya. Benar dong. Kayak apa, Mbak? Ininya, bentuknya. Tut, 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 Kayak, tut. aduh, kelihatan. Kayak gini, Mas. Di WA aja. Oh iya, iya. Ya kalau lihat itu agak-agak rancu. Label. Terus biaya jahit labelnya ada juga dong ya? Kemarin nggak di itu. Oh, enggak. Ya, pasang labelnya di tempat jenengan pesen jilbab atau beda lagi? Di tempat pesen. Oh, Jadi di kemarin tempat eh, pas udah jadi aku bilang ke mbaknya, Mbak, sekalian apa pasang label. biar di sini dulu soalnya labelnya belum jadi. Oke, satin ya. Iya, Ini motongnya motong sendiri apa udah dipotong dari sana? udah dipotongin. Per satu-satu gitu ya. Iya. Tapi kemarin kurang puas sama pemasangan label ya. Iya, soalnya kayak berantakan gitu, Mas. Oh, terus keputusannya dibongkar, dipasang lagi sendiri. Nanti ini baru mau nyari tukang jahit yang bisa sih lebih rapi. Mungkin gara-gara bahannya juga satin, jadi agak susah. Aku juga salah beli mungkin ya awalnya. Oke, oke, oke. Ya, ya, ya. Jadi ada faktor masalah bahannya juga. Loh, itu dijahitnya gimana? Kanan kiri doang kan? Dua sisi doang kan? Itu mbaknya kalau yang dari sananya Hmm. malah atas bawahnya juga dijahitin. Nah, Terus itu mungkin. kayaknya buru-buru mungkin gara-gara mau lebaran ya Mas. Terus Ya, jadinya ya, ya, ya. Mungkin kalau yang label kayak gitu kanan kiri doang cukup kali ya. Kalau mm, dimensinya kayak gini kan, mungkin di sini sama di sininya kan. iya. Itu udah cukup. Jadi atas bawahnya nggak kejahit rada ngolong gitu kan sebenarnya Hmm, nggak masalah. Oke, ini mungkin nanti perlu diantisipasi untuk biaya pasang label ya, tapi belum tahu berapa. Terus apa lagi kira-kira? Untuk transporting barang dari tempat itu ke gudang juga biayanya mungkin nanti kan perlu dihitung ya. Jadi iya. biaya apa ya, transportasi atau logistik lah. Jadi logistiknya berapa mungkin perlu dihitung. Ya katakanlah aku ngarang aja ya. Tak sam. Nah nanti kan ketemu HPP ya Mbak, pokok produksinya. Rencana dijual di 30 ya harga. Iya 30. Oke, berarti kan ini ada margin. Ini. Marginnya kan segitu ya. Jadi 12.125. Nah, ini saya pesen aja nanti nyenengan biasakan punya standar
apa ya, perhitungan atau pemikiran angka itu dibentuknya persen, Mbak. Jadi margin ini nanti cari presentasenya. Nah, persentase margin itu jangan diambil dari modal, tapi diambil dari rencana harga jual. Misalnya marginnya 12.000, harga jualnya 30.000, berarti nanti marginnya segini. Ini belum persen. Tik 40%. Nah, jadi ini ruangnya Mbak Aisyah untuk di margin sini nanti akan keluar cost lagi. Kan ada fixed cost namanya. Gajinya jenengan misalnya kantor, kebutuhan kantor ya sewa, listrik, air, internet, misalnya gitu ya. Terus apakah butuh ngiklan, apakah butuh foto produk, terus apa lagi? Ini kemarin yang di breakdown soalnya yang elektronik sih ya, jilbab belum. Basically ya seperti ini. Nanti Mbak bayangin aja apalagi yang lain. Ya kalau ini masih 0,000 ya bisa aja nih 0,000 tapi paling enggak jenengan paham akan ada hal-hal semacam itu. Nah, nanti tinggal di sini rencananya kalau jual jilbab jualannya gimana, Mbak? Dipasang di status WA gitu Mas, sama rencananya mau di Tokopedia gitu. Biar Oke. kalau temennya yang luar daerah, misalnya pengen beli kan bisa gratis ongkir. Oh, memanfaatkan promo ya Iya. yang dimiliki marketplace. Oke. Aku sih nggak terlalu paham kondisi marketplace yang sekarang ya. Kondisinya seperti apa? Karena udah lama nggak ngikutin. Cuman nanti di sini perlu ini juga. Lah entah nanti biayanya itu masuk gini. Biaya yang masuk HPP itu adalah yang nanti bisa dibebankan ke per produk, Mbak. Setiap produk itu jadi. Ya misalnya sekali nyenengan kulaan 200 piece misalnya. Ya misalnya kalau transportnya itu pulang balik dari Wedung kemana? Ke Welahan ya? Tempatnya di Welahan ya? Ya. Kalau katakanlah 100.000 ya berarti kan katakanlah ya kan 100.000 per 200 Rp500 itu udah transport sekali jalan ya. Nah nanti apakah jenengan akan masukin packaging? Ini kan juga butuh kan. Iya. Nah nanti berapa biaya packagingnya dan sebagainya itu juga nanti bisa dihitung. Lah di sini apakah jenengan akan pakai apa ya jalur distribusi. Jadi katakanlah gini, kalau nyenengan pakai reseller misalnya, nah reseller mau nyenengan kasih untung berapa. Nah kalau kita margin itu ngitungnya dari rencana harga jual lebih enak Mbak, karena misalnya oh saya mau kasih reseller keuntungan 10%. Nah nanti berarti sisa margin jenengan ya ini 39,42 kurangi 10, nanti tinggal 29%. Misalnya tak simulasiin ya, reseller 10% dari harga jual kan. Jadi kan tiap dia jualin dapat 10% kan dapat 3.000 tuh. Nah, berarti kan persentasenya ini per ini 10% kan. Nah, jadi ini margin finalnya kan harus dikurangi ini. Kalau via reseller. Oh iya. Berarti kan kalau perbandingkan lagi nah ya kan sama seperti 39,42 kurangi 10, 29,42. Nah, ini nanti tergantung Mbak Aisyah mau dikasih berapa misalnya 15%, ya nanti ininya akan berkurang. Jadi tinggal 24%. Nah, gitu.
Nah, nanti tinggal target per bulan mau jualan berapa. Jadi misalnya per bulan jualan, katakanlah ya, penjualan misalnya 200 piece per bulan, berarti kan omsetnya, kita nggak usah ngitung omset ya, ngitung langsung marginnya aja ya. Jadi dari situ dapat total marginnya kan segini, 146. Nah, tinggal dikurangi ini, Mbak. Nah, ini nanti katakanlah sederhananya jadi laba atau rugi. Kalau cost-nya ini lebih besar daripada total marginnya, ya jadi rugi. Jadi kalau nyenengan berhasil membuat cost-nya ini lebih rendah dari hasil margin jualannya, ya nyenengan bisa untung. Tinggal ini pos-pos ini berapa porsinya. Katakanlah misalnya saya ngawur aja ya, kelan gaji sewa katakan 100, gaji katakanlah ngambil satu freelance, berarti kan ini total cost nah ini kan laba ruginya berarti ini minus ini, jadi 265 kan. Jadi posisinya ya itu ada untung, jenengan sudah bisa punya karyawan dengan gaji segini per bulan, atau ini menggaji diri sendiri, si usahanya masih punya untung 265.000. Tapi ya balik lagi, cost-nya ini beneran segini enggak, penjualannya beneran segini enggak. Nah, nanti yang dimainkan adalah gimana menambah laba usaha, ya bisa mengurangi cost, menekan cost. Misalnya saya memaafkan nggak ada sewa karena numpang di tempat sendiri. Misalnya ini 0, jelas labanya nambah, kan udah matematika sederhana. Atau menambah volume penjualan kan. Jadi misalnya 200 per bulan bisa ke 300, ya jelas nanti omset nambah, margin finalnya nambah, lalu dikurangi cost, labanya nambah. Tadi cuman untung dikit, 200.000, ini jadi 997.000. Atau ininya marginnya digedein. Marginnya digedein kan juga dari sini, Mbak. Neken cost ini juga, atau naikin harga jual. Kalau harga jualnya nambah kan jelas marginnya nambah. Misalnya jenengan berhasil jual 32.000 per biji. Nambah lagi kan. Atau jenengan berhasil, oh saya bisa dapat harga maklunnya cuma 15.000. Nambah juga. Jadi secara rumus sederhana itu aja yang nanti dimainkan. Antara Mbak Aisyah bisa mencari vendor yang kualitas yang oke, bisa produksi lebih murah, atau mencari cara bagaimana, ya memang beratnya itu ya, jilbab itu kan komoditas yang sudah ramai. Jadi memang bagusnya nanti bagaimana punya value proposition di mana Mbak Aisyah sebisa mungkin tidak terjebak di perang harga. Yang menakutkan kan di produk-produk semacam ini tuh di perang harga. Nah, tinggal propositionnya apa gitu, value-nya apa, apakah mungkin bahannya enak, atau jahitannya bagus, atau corak yang menarik. Ya menarik, bisa saja desainnya bagus, atau mungkin malah simple, mungkin yang polos-polos tapi memang mainnya di bahan dan di jahitan. Nah, nanti next-nya bisa ke arah branding apa dan lain sebagainya. Nah, kalau brand yang jenengan lihat dari pasar jilbab-jilbab yang seperti ini kayak apa, Mbak? Sudah pernah survei nggak? Belum?
yang sekarang yang di pasaran gitu ya Mas. Kebanyakannya tuh jarang ada mereknya ya. Kayak jualnya tuh yang murah-murah gitu sih. Harganya sekitar berapa ya? 10 ribuan ada yang kalau sekarang lagi tren-trennya itu yang Bella Square itu. Tapi Bella kemarin Square. ya pas tanya temenku, dia bilang sendiri kalau 10 ribu, tapi sebenarnya dia juga bahannya nggak Nggak sebagus enak. yang lain. Kayak kadang ada yang apa kurang rapi atau gimana gitu. Oke. Nah, nanti berarti kan tinggal mencari sebuah produk yang kembali lagi ke ke formula berpikir yang kemarin ya. Jadi kalau nanti memang itu mau digarap, itu kan cukup beda dibanding dengan yang elektronik ya. Ya nanti istilahnya itu masalah apa yang mau diselesaikan, lebih ke arah menyediakan barang yang lebih ke kualitasnya mau benar-benar prima, mahal sekalian nggak apa-apa, jualnya juga mahal, atau di tengah-tengah istilahnya apa good deal for the money gitu, atau benar-benar main di pasar bawah. Nggak ada yang salah sebenarnya, yang penting nanti ketemu pasarnya, bagaimana masuk ke pasar itu, cara jualannya gimana. Kalau udah ketemu rumusnya, mau main murah, mau main mahal, mau di tengah sih baik-baik aja, aman-aman aja lah. Karena posisi kan saya nggak lihat barangnya ya, jadi kepantasan dia nanti nangkring di kategori yang mana saya juga kurang begitu tahu. Tapi menurut jenengan setelah pakai yang jahit tepi itu sudah cukup puas belum dengan produknya? Atau sebenarnya ini masih bisa lebih rapi gitu? Oh, udah cukup, Udah cukup, Mas. udah cukup ya. Udah cukup. Eh, bahannya apa Mbak? Namanya Mbak? Diamond. Diamond ya. Nama bahan tuh tiap tahun ada aja yang baru saya Iya. ngikuti juga pusing ya. Nah, ya yang pasti sudah mulai difotoin? Belum, belum. Belum Soalnya ya. kan masih yang ngelapilnya itu belum. Oh, oke. Apa nama brandnya Mbak? Sasha. Sasha hijab. Sasha Hijab. Iya. SASYA. Gini. SYA, SYA. Oh, Sasha. Iya, Aisyah Sasha. soalnya. Iya. Sasha Hijab. Oke. Sudah mulai bergerak gimana nih di sosmed? Sudah punya akun, sudah punya anu apa belum? Belum, soalnya baru apa yang benerin yang ini dulu Mas. Kayak hijabnya dibenerin terus mau difotoin Heeh. buat aku. Lah kalau labelnya sendiri kan berarti udah ada, paling tidak ada desain logo kan? Kemarin Oh logonya iya. bikin sendiri. Iya, bikin sendiri. Tipografi gitu aja, tulisan gitu. Mm-mm. Oke. Ya kalau kalau nanti memang ini yang mau diterjuni, ya ini Mbak, posisinya kayak kemarin ya, apalagi di brand yang sorry, di industri yang sudah cukup banyak pemainnya, jangan perlu uji nih nama ini sudah ada yang pakai apa belum. Jadi paling tidak itu perlu diuji ya namanya. Nanti namanya sudah ada yang pakai apa belum. Kalaupun sudah ada yang pakai, pastikan itu tidak akan bersenggolan dengan jenengan. Mungkin ya Sasha, tapi ya ini karena industrinya ini luar biasa besar, jadi banyak pemain, banyak bikin brand. Ya tergantung, kalau brandnya brand besar sih lebih baik ganti. Karena tiba-tiba Mbak Aisyah kepikirannya, tak namain Robani kan nggak mungkin kan, karena udah ada Robani. Atau kami Dea itu kan juga udah gede misalnya, atau tiba-tiba namain Ria Miranda gitu kan juga ngejak perang lah Iya. istilahnya. Tapi posisinya kalau kalau pun ada ya pastikan itu tidak jadi saingan. Ya lebih bagus benar-benar nggak ada kembarannya. Ngeceknya sih dua, satu di Google cari sosmed Sasha Hijab udah ada yang pakai apa belum.
2 di websitenya kementerian apa kemarin? Saya kemarin share ke Mas Ardian. Mas Ardian. Nah ini PKDI. Pangkalan data kekayaan Dirjen Kekayaan Intelektual Kemenkumham. Nah ini Kemenkumham. Nah ini nanti bisa cek di sini. Nah ini ada kan, ini apa gitu, Asia. Udah ada yang daftar tapi saya nggak tahu ini kategorinya apa, suatu penamaan kode kelas 25. Ini nanti perlu dicari tahu. Tinggal nanti ya memang posisinya kan ini kalau sudah serius memang perlu memikirkan masalah pendaftaran merek dan sebagainya. Cuman saat memulai juga nggak ada salahnya untuk riset juga masalah penamaan. Terus ya nama juga kalau bisa mudah disebut, mudah diingat, mudah ditulis. Ya ini Sasha mudah disebut, mudah diingat. Nah nanti tinggal penulisannya kan dia spesifik ya. Kalau kita ngomong Sasha, Sasha atau Sasha gitu kan. Jadi harus ini kan sia-sia. Jadi nanti mungkin kalau ngomong harus sia-sia. Tapi sebenarnya sudah iya pakai ya. Jadi pakai shin. Ya, Nah nanti apa posisinya? Tapi ini nggak terlalu jadi masalah sih. Bukan sesuatu yang terlalu ribet. Oke. Apalagi ya? Pemasaran berarti masih lingkungan sendiri dulu ya, nyoba. Iya. Oke, ya yang penting dicoba aja dulu, Mbak. Berarti kan ini sudah ada produknya, yaitu jangan terlalu terjebak terlalu lama hanya karena masalah label. Emang waktunya. Kalau memang ini untuk kalangan sendiri dulu ya, yang penting mencoba jualan dulu. Tanya juga feedbacknya ke teman-teman mungkin yang misalnya yang beli itu cukup kenal, bisa komunikasi ya, tanya feedbacknya gimana, lebih ke arah kalau label itu kan pelengkap ya. Ketika label itu terpasang dengan bagus dan rapi ya itu berarti nilai tambah lah untuk brandingnya. Tapi lebih mungkin fokus ke produknya, gimana kainnya oke enggak, jahitannya aman enggak setelah dicuci apa misalnya, atau modelnya gimana, suka apa enggak gitu. Oh iya, modelnya apa Mbak, bermotif atau polos? Polos. Memang polos ya. Kemarin ambil 20 biji itu berapa warna? 5 warna per warna 4 berarti. Iya. Oke. Nah, di sana hanya polosan aja atau ada yang bermotif juga? Kalau di sana polosan semua. Soalnya spesialis kalau yang polos motif berarti ya. ya, kalau yang motif katanya kurang peminat. Sebenarnya saya juga pengennya yang motif Mas, biar beda gitu dari yang lain. Oke. Ya berarti gini, itu kan satu itu tempat memulai lah istilahnya, jenengan sudah mulai di dapat vendor dari kenalannya ayah. Cuman kalau jenengan nanti memang mau menjalankan usaha ini ya posisinya harus punya opsi entah supplier misalnya jenengan, supaya bisa punya motif macam-macam kan. Bisa aja kan sekarang teknologinya printing ya, jilbab printing kan. Jadi benar-benar desain itu benar bisa bebas sebebas-bebasnya, tinggal ngeprint. Terus modelnya mereka potongnya pakai laser cutting gitu kadang kan. Jadi kadang nggak perlu jahitan atau bagaimana, saya juga kurang paham tuh. Tapi memang yang perlu concern, saya sih belum terlalu meneliti ya. Tapi yang sejauh yang saya tahu kategori produk ini Cina udah main kan. Jadi online itu dari Cina mereka sudah main barang-barang seperti ini. Yang kita kan kena di batik aja kita kena, apalagi kalau cuman hijab segi 4 dan pasmina tuh ya sangat sepele sekali buat mereka gitu untuk teknologi dan nah itu kalau nyenengan mau jual di marketplace perlu riset juga Mbak.
Nah, karena kalau saingannya Cina tuh kadang ini kita ngomong negara dan sebuah institusi negara dan bisnis, bukan ngomongin ras ya. Nanti ini direkam dikira saya rasis. Maksudnya Tiongkok. Jadi posisinya apa namanya? Ya memang strategi mereka gitu, barang-barangnya murah-murah, batik aja bisa mereka produksi, apalagi cuman hijab. Nah nanti perlu tahu, nah untuk keluar dari zona perang harga itu memang perlu brand sih Mbak. Jadi mungkin Mbak Aisyah juga sekalian nanti riset Mbak, lihat-lihat jalan-jalan di internet, cari brand-brand hijab yang kayaknya kuat gitu. Terutama mungkin yang fokus di pasmina sama segi 4. Dulu sih saya tahu Kamidea itu. Semarang apa? Fabrik. Tulisannya gimana? FA. Fabrik. Oke. Nih, dapat inputan dari istri. Fabrik hijab daily ini ya. Ini kata istri saya Semarang. Ini dia terima maklun katanya. Jadi menurut info dari istri saya, kalau dalam mungkin kuantiti tertentu Mbak bisa pesen produk mereka dan di brand sendiri dengan brand. Cuman saya nggak tahu apakah berarti kan modelnya gini kan, yang jenengan Iya, kayak gitu. kayak gini ya. Nah tinggal jenengan cek aja brand-brand ini tuh jual berapa sih gitu. Dan ya nanti baru jenengan apa istilahnya ya, jenengan masukin ke tabel profitabilitas bla-bla-blanya masih masuk akal atau enggak gitu. Nah, memang kalau sudah masuk ke ranah branding seperti ini, nanti butuh biaya kan, Mbak? Untuk foto produk, untuk apa dan sebagainya. Tapi ya itu nanti dipikir nanti lah. Lah, gini. Jadi mungkin bahannya sama, kualitas jahitan semua bisa menyamai, tapi ya nanti akhirnya main ke packaging, mungkin akhirnya main ke ya gini, pencitraan dari foto, mungkin nanti akhirnya main ke brand ambassador atau endorsement, tapi itu kan nanti. Cuman posisinya memang salah satu strategi untuk keluar dari perang harga ya brandingnya juga harus harus oke. Sebentar. Kamidea ini juga kalau nggak salah hijab juga, hijab dan baju muslim ya. Dia modelnya memang gini, packagingnya dibuat keren-keren ya. Nggak tahu kalau secara bahan, secara harga produksi bagaimana HPP-nya. Saya rasa mungkin sama-sama aja lah, tinggal pinter-pinternya Mbak Aisyah cari vendor yang bisa mengakomodir kebutuhan itu gitu. Pengennya juga bermotif gini ya. Iya. Kalau motif tuh ya printing ya biasanya yang printing juga. Jadi nanti mainnya juga di kekuatan desainnya juga. Ya memang kayaknya ini sederhana, barang yang banyak dicari banyak orang. Cuman memang untuk jadi sebuah usaha yang benar-benar boom itu memang effortnya mungkin luar biasa ya. Tapi ya nggak ada yang nggak mungkin kan. Tinggal nanti bagaimana keteguhan hati dan motivasinya untuk bangun. Lah sejauh ini gimana? Yang penting ngetes dulu kan ya, dites jualan dulu. Ada yang penting dites jualan dulu aja, Mbak. Yang elektronik gimana? Jalan seperti biasa? Iya, seperti biasa. Sudah mulai jualan belum? Atau Udah belum? kemarin ada teman yang beli. Ada yang nanya-nanya juga. Nanti kalau jadi tak kabarin lagi itu. Tantangannya apa tuh kalau jual kayak gitu online ke
lingkungan sendiri. Kadang cuman nanya-nanya terus belinya di luar. Kadang gitu sih, Mas. Kemarin ada juga yang nanya WA, kan nggak kenal soalnya katanya dari Facebook gitu. Kemarin lihat sekilas Mbak nanya-nanya terus juga nggak itu lagi, nggak balesin lagi. Apa emang mungkin apa belum ada niatan beli, baru ngecek-ngecek atau beli di lain juga belum tahu sih. Oke. Ya gimana ya? Ya macam-macam sih strateginya. Jadi karena kalau sekarang kan lebih ke arah memanfaatkan barang yang udah ada di tempatnya ibu ya. Jadi yang dijual ya itu aja kan. Mungkin akan bisa lebih apa namanya lebih dinamis kalau Mbak juga explore barang-barang lain kali ya. Kayak dulu sempat jualan apa tuh yang keran itu ya apa? Yang keran kecil itu. Itu menurut jenengan dulu gimana? Profitable nggak? Iya, lumayan Mas. Lumayan ya sebenarnya kan. Tapi memang kalau di barang-barang itu memang kudu dinamis ya. Jadi yang tren apa terus langsung di rangkul. Ya itu saya kan kemarin pernah ceritakan jenengan di Semarang, teman saya ada yang jual barang-barang kayak gitu. Memang kuncinya dia mencari distributor yang tepat sih. Jadi cari orang yang punya barangnya, dan enaknya teman saya itu kan dia bisa digaransi bahwa kalau barang itu dicoba ada cacat dia bisa retur satu, dibuka maksudnya dicek di tempat dia sebelum dikirim mau dikirim itu ada cacat bisa retur satu, dua juga dia nggak harus stok kan, yang stok di gudang distributornya lah, itu enak banget kalau dapat channel distributor yang kayak gitu ya. Cuman untuk dapat channelnya itu yang saya pribadi belum ada yang bisa diinfokan juga. Tapi ya itu bagaimana nanti Mbak Aisyah sambil jalan bisa nyari kali kalau yang hubungannya sama ini. Atau mungkin ya itu tadi jual barang spesifik kali ya, yang sama ini partnernya sama. Jadi supplier itu punya barang apa yang kira-kira dijual laku, terus Mbak Aisyah jadi spesialis. Itu juga bisa. Oke. Berarti Lilin enggak, jilbab lagi dijalanin. Berarti gimana? Udah ada yang mulai mantep atau menunggu hasil riset dulu? Mau ngetes dulu juga sih Mas yang hijabnya. Oke, ya udah. Wah, jadi nanti dites dulu aja. Nah, ini yang pasti biaya-biaya jangan sampai lupa dicatat semua, Mbak. Jadi kadang kan yang nggak dihitung kayak gini-gini nih. Jangan kewalahan, nggak dihitung. Terus atau mungkin barang jadi itu dikirim ke sini kena ongkir kan? Atau enggak? Atau sekalian bareng ayah? Biasanya bareng ayah Mas, soalnya kan kadang apa ikut kerja, jadi deket. Oh, Paling cuma iya, iya. kalau dari toko ayah cuma 4 sampai 5 kilo aja. Nah, ya. Nah, makanya kayak gitu kan kadang nggak kerasa, termaafkan, terus nggak dihitung gitu. Jadi ya lebih baik kalau ada hitungannya, meskipun angkanya nggak real banget, ya paling nggak ada. Atau ya jenengan mau merealkan tuh boleh banget. Misalnya ke toko itu 4 kilo, PP berarti 8 kilo. Konsumsi bahan bakar motor saya 40 km per liter. Berarti Ya udah dihitung lagi sih Mas. ya misalnya kayak gitu, Ya. mau sedetail itu pun nggak apa-apa. Nanti jatuhnya per barang berapa itu bagus. Yang jelas nanti keluar kan packaging. Ini belum kebayang mau packaging gimana kan. Harga segini modelnya mau pakai packaging yang model simple aja, plastik biasa, atau mau dibikin gimana, nanti perlu dimasukin juga. Nah, kira-kira apa lagi bebas lah nanti dimasukin. Yang penting itu sih nanti kalau udah siap saya dikabarin mungkin ya
Berarti kan sebenarnya cuma tunggu labelnya aja kan? Iya, sama foto produk aja sih. Rencananya mau difoto kayak apa tuh? Di sebelah-sebelahin. Oh, Soalnya nggak cuman ada modelnya. ya. Terus pokoknya ya cewek-cewek udah tahu lah ya barangnya. Jilbab Iya, segi 4 kan udah pada paham, tidak perlu terlalu diperagakan model, apalagi mungkin polos ya. iya. Ya mungkin ya nanti kalau sudah punya kemampuan memang adanya foto yang proper seperti ini memang akan pengaruh kan. Iya. Kan kadang itu persepsi ya. Misalnya seseorang melihat, wah Mbak cocok ya pakai itu. Ya belum tentu kalau dipakai diri kita sendiri akan secetar itu, tapi kan orang juga jadi ada keinginan Menarik. untuk pengen punya gitu. Atau juga ya secara real, oh ini kalau dipakai dari belakang bisa kelihatan motif seperti ini. Cocok sama mungkin saya punya baju yang ini juga, oh iya saya punya baju ini cocok ya pakai warna ini. Nah, seperti itu juga pengaruh kalau kaitannya sama. Tapi itu ntar lah, nggak masalah. Dari Mbak Aisyah ada yang mau dikomunikasikan lagi Mbak? Kira-kira sejauh ini? Belum, Mas. Berarti tinggal tunggu itu ya, hasil progresnya aja ya. Iya. Lebaran kemana Mbak? Nggak kemana-mana di rumah. Soalnya rumahnya Mbah deket semua. Nggak pernah mudik jadi ya. Oh, memang tidak ada kegiatan mudik ya. Iya. Siap. Ya oke, nanti kita cek progres lagi 1 atau 2 minggu ke depan. Nanti misalnya barangnya sudah jadi full, sudah terjahit, aku dikabarin ya Mbak. Siap, Mas. Nanti jualannya bagaimana ya, nanti sambil jalan deh bisa diskusi juga via WA atau via Zoom. Ya, semoga ya targetnya yang penting itu bagaimana 20 barang tuh cepat mungkin. Oh iya, warnanya apa aja Mbak? Warna coklat coklat muda, terus Warna apa tuh sih, sekarang kayak luar mocha. biasa. Ya bingung Mas namanya, kayak grey, terus dark grey, hitam, Grey, dark grey, hmm, kayak abu-abu tapi kayak biru gitu sih. Aku jadi bingung. dongker, Ya, bukan juga ya. wah, bingung Oke. warnanya Mas, soalnya mirip-mirip gitu. Yang satunya kayak coklat tapi lebih muda, hampir kayak pink tapi masih coklat gitu sih. Ya. Kaki gitu ya. Tapi kayak pink ya, peach ya. Nggak tahu lah. Nah, Bingung namanya. nama kain jilbab tuh luar biasa, bisa ratusan. Geser dikit ganti nama. Ada pink, fuchsia, nanti ada apa, Fanta, ada apa. Aduh. Ya. Berarti ini lebih ke pastel ya, pastel monokrom ya, yang dibeli kemarin, yang dipilih ya. Ya silakan dicoba aja dulu Mbak, ininya. Ya memang ya kalau saya bilang memang harus dicoba dulu. Nanti sambil cari info juga Mbak, vendor-vendor lain, sambil ngontak-ngontak, dan ya nanti kalau ada yang dirasa harganya masuk akal sambil disampling produknya. Gitu Mbak Aisyah, kalau sudah cukup berarti ini saya sudah dulu sesinya. Terima kasih. Nanti update entah lewat Japri atau di grup ya berarti. Thank you. Terima kasih banyak ya Terima Mas. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.